Kalau kita bicara ibu, maka kita bicara sebuah peristiwa dan sebuah sifat. Sebuah peristiwa, manusia pasti mengalami peristiwa. Dia dilahirkan oleh seorang ibu. Karena dia dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia mengalami perjalanan lahiriah dan spiritualitas dari mulai alam rahim, kemudian alam dunia. Ketika terlahir, maka orang Sunda menyematkan nama pada ibu adalah indung. Kalimat indung itu saya menulisnya dalam sebuah lagu, judulnya Indung, yang sangat legend bagi perjalanan hidup saya. Kenapa sangat legend bagi perjalanan hidup saya? Karena lagu itu ditulis sebagai bentuk ekspresi kecintaan dan hilangnya ruh dalam jiwa seorang manusia bernama Deddy Mulyadi ketika ditinggalkan oleh ibu. Ditinggalkan oleh ibu, sesungguhnya ditinggalkan separuh jiwa dalam hidupnya, karena ibu adalah bagian dari jiwa kita. Maka saya menulis kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Sunda. Kalimatnya sederhana sekali. Indung, lembur, paninengan. Ibu adalah kampung bagi nostalgianya seorang anak. Karena dia kampung, kemanapun manusia, dia akan kembali ke kampung. Setiap kegundahan yang dialaminya, maka dia ingin kembali ke ibu. Karena dia ingin kembali ke ibunya, dia ingin menenangkan seluruh jiwanya dan ingin kegelisahannya itu, jiwanya diisi oleh ruh ibunya untuk hidup bersama kembali dalam dunia yin dan yang. Karena paninengan, siapapun dia, dimanapun dia, kemanapun dia pergi, pasti ingin kembali pada ibunya. Maka di setiap peristiwa, ketika orang Idul Adha atau ketika orang Idul Fitri, bagi ibunya yang masih ada di kampungnya, maka dia akan mengorbankan apapun dalam dirinya untuk bisa pulang. Kenapa dia nineng? Kenapa nineng dia teringat? Kenapa teringat terlalu banyak kenangan bersama seorang ibu? Apa yang diingat oleh seorang ibu? Lambaian tangannya tidak akan bisa diganti oleh lambaian tangan siapa. Dekapannya tidak akan bisa diganti oleh dekapan siapapun. Bahkan, maka saya menulis kalimat sederhana, sambing kebat gogoleran, karena saya lahir tahun 71. Waktu itu kaum ibu selalu menggunakan sinjang. Maka kaki yang terindah, yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi seorang anak adalah kakinya seorang ibu. Ibu saya anaknya 9, ketika kakinya dilentakkan, orang Sunda bilang nyang hunyar, maka seluruh anaknya berlari berebut samping itu. Di mana letak kedamaian dalam hidupnya? Ketika saya ingat betul, ketika saya usianya 3 tahun, 4 tahun, maka sinjang ibu saya yang digunakan untuk ayun, maka lahir lagu Ayun Ambing. Dari sisi kesehatan, kenapa anak-anak sekarang hiperaktif? Salah satu penyebabnya adalah hilangnya tradisi di ayun dalam setiap. Ayun itu cermin apa? Ayun itu cermin ketika mendidik anak, maka dia lepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi. Pada saat dilepas, dipegang lagi, maka dia tertidur lelap. Maka disitulah ayun, ambing, ayun, ambing. Kenapa anak-anak sekarang kehilangan identitas anak-anaknya? Karena banyak dilepas, tidak dipegang lagi. Kemudian dari situ juga lahir kalimat lembur paninengan. Kemudian ada kalimat ngaguru ku kadbodoan, ikhlas eusi kapinteran. Apa itu?
saya hari ini termasuk orang yang punya pendapat ukuran ibu bukan ukuran istri. Beda. Ibu itu tidak usah pinter dari sisi intelektualitas. Ternyata terbukti ibu saya yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa sekolah karena hanya sampai kelas 1 SR zaman itu, tetapi intelektualnya rendah. Pak, saya selalu menganggap ibu saya nggak boleh di depan, kalau duduk nggak boleh sama tamu. Kenapa? Bodoh inung maneh. Maka ibu saya mengambil posisi, dia selalu berkata, rumasa ente sekolah mikma, rumasa bodoh mikma, rumasa teu bisa maca, teu bisa nulis mikma. Karena rumasa dia merasa, karena merasa dia mundur ke belakang, dia tinggal di dapur untuk mengatur seluruh kehidupan anak-anaknya yang 9 itu. Maka dia bangun jam 4 dini hari. Ketika jam 4 dini hari dia bangun, apa yang dia lakukan? Mengeluh? Tidak. Dia ambil kayu bakar, dia belah dengan tangannya sendiri. Dia memasak, menyalakan api. Itu bukan persoalan gampang zaman itu, persoalan yang susah, apalagi musim hujan deras atau musim hujan ngebul. Itu perjuangan yang tiada tara. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Membangunkan seluruh anaknya yang 9, memandikannya tanpa pembantu, tanpa babysitter, tanpa siapapun. Di tangannya itu seluruh anaknya dibelai dengan penuh cinta. Di tangannya itu seluruh anaknya digerakkan, dimandikan. Setelah dimandikan, didudukan. Setelah didudukan, apa yang didudukan ibu saya? Maka ya jam 4 dan jam 5 pasakannya sudah selesai. Makan nasi pagi itu hanya berbekal garam, kemudian disuapin pada anaknya satu-satu. Setelah itu yang besar sekolah, yang kecil di rumah. Maka bekal ke sekolah zaman itu tidak ada bekal uang, tidak ada pakai sepatu, hanya pakai sendal jepit, satu merah, satu hitam. Kemudian apa yang diberikan oleh dia pada anak-anaknya? Doa. Kalimatnya sederhana. Gerpejeh mi bodoh maneh ma ulah bodoh. Gerpejeh mi katinggalin batur maneh ma ulah katinggalin. Maka apa pandangan yang dimiliki oleh ibunya? Mengantar ke sekolah? Tidak, zaman itu belum diantar ke sekolah, gak ada anak diantar ke sekolah. Apa yang dilakukan? Dia berdiri di depan rumah, dia lihat seluruh anaknya yang berjalan sampai anaknya itu tidak terlihat oleh matanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Berpikir hari ini masak harus dengan apa? Pergi ke warung kah? Nyari tukang sayur? Tidak. Dia berlari ke pinggir hutan, dia berlari di pematang sawah, dia berlari di pinggir sungai hanya untuk mendapatkan udang-udang kecil, hanya untuk mendapatkan mujair-mujair kecil. Dia tidak ada minyak di rumahnya, tidak ada urusan dengan minyak itu. Maka dia membakarnya, memepesnya. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Nasinya hanya cukup sehari 1 kali. Maka dia mencari makanan tambahan. Maka diraihlah singkong-singkong itu, dibuatlah makanan-makanan tambahan. Seluruh anak-anaknya perutnya harus selalu terisi. Jagung garing digarapnya, singkong dimasaknya, gadung dimasaknya, siki karet dimasaknya. Di rumah harus penuh makanan. Kita nggak punya uang, tapi kita tidak boleh lapar. Ayahmu sakit, jangan kau ganggu. Biarkan dia untuk menggapai kesembuhannya. Biarkan yang selalu menanggung beban itu adalah. Semakin manusia mengalami tekanan, semakin manusia mengalami penderitaan. Seberapa berat penderitaan yang dialami setiap manusia, sesungguhnya itu adalah jalan menuju kemajuan. Dapat uang jajan setiap hari, nikmati bunga cair setiap hari di Sibank. Bunga sampai dengan 6%. Lebih untung di Sibank. Transfer gratis. Yuk download aplikasi Sibank dan buka rekening sekarang. Ketika air ditekan, maka dia tekanannya akan kuat dan dia naik ke atas. Maka sehari-hari ini saya berkata pada siapapun, wahai anak-anak Garut, bersyukurlah menjadi orang miskin.
Bersyukurlah menjadi orang yang rumahnya jauh dari pusat kota. Bersyukurlah jadi orang pinggiran. Bersyukurlah jadi orang yang liek, eueuh, ragap, teu aya. Kenapa? Karena Anda punya jalan untuk menuju kemajuan. Kepedihan Anda adalah doa ke langit-langit arasy-Nya Allah, dan disitulah doa yang sesungguhnya. Sehingga saya selalu melihat orang-orang yang sampai puncak keberhasilan selalu orang-orang yang menderita dalam dasar kehidupan yang sangat berat. Untuk itu, anak-anakku hari ini, jangan terlalu bahagia kalau Anda hidupnya terlalu senang. Kenapa? Anda tak sempat mendapatkan. Janganlah terlalu bahagia bagi Anda yang setiap hari naik motor ke sekolah, naik mobil. Kenapa? Anda tak sempat berlari. Karena Anda tak sempat berlari, suatu saat Anda akan berlari. Suatu saat Anda harus lari mengejar orang lain. Orang tuamu nggak ada, ayahmu nggak ada, ibumu nggak ada, hanya kamu. Maka pendidikan yang terbaik adalah mendidik kemandirian. Kemudian ngaguru ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Kenapa? Apa yang membuat kepandaian manusia? Keikhlasan. Di mana letak keikhlasannya? Berulang-ulang saya selalu cerita, yang buta huruf, anak-anaknya sekolah, jadi sarjana, yang paling bungsu berdiri hari ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang terjual, tak ada satu batang pohon pun yang dijual. Itu apa yang membuatnya? Keikhlasan. Sehingga manajemen negara, manajemen pengelolaan APBD harus manajemen indung. Maka pemimpin harus memiliki sifat ibu. Kalau pemimpin tidak punya sifat ibu, Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada bagi seorang pemimpin yang punya sifat ibu. Kenapa? Saeutik mahi banyesa. Karena saeutik mahi lo banyesa, maka membaca anggaran itu sama dengan ibu mengelola pabeasan, sama dengan ibu mengelola gaji suaminya yang minus 200.000. Maka seluruh daya upayanya akan digerakkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang hak. Maka buku anggaran dibaca dengan penuh cinta, dialirkan tenaga. Ini harus tercapai, ini harus tercapai, ini tak harus tercapai, ini harus tercapai, ini tunda dulu, malu kita, ini tunda dulu. Apa yang dimaksud? Ibu kita rela tidak makan demi anak kita. Ibu kita rela lebaran tidak menggunakan baju baru, yang penting anaknya make. Ibu kita rela berpuasa, yang penting anaknya bisa bersekolah. Maka para pemimpin harus rela berpuasa, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya di rumah sakit dibayar. Dari situlah berpuasa apa yang dilakukan? Berpuasa dari pemborosan anggaran, berpuasa membagi anggarannya, utamakan publik, berpuasalah. Dari situlah saya selalu punya keyakinan. Apa ya keyakinan saya sampai hari ini? Ibu saya. Apa yang membuat saya selalu tegar dari dulu sampai sekarang adalah ibu saya. Seberapa besar hantaman badai yang saya hadapi, seberapa tinggi terpaan angin yang saya nikmati, saya selalu ada ibu saya yang datang menemui saya. Dan saya selalu rumus hidup saya cuma satu. Kalau saya menemui kesulitan hidup yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditemukan solusinya, maka jalan terakhir bagi saya adalah jam 12 malam saya menangis di makam ibu saya. Maka saya menemukan banyak ibu hari ini. Mohon maaf, banyak ibu hari ini yang kehilangan sifat. Banyak ibu hari ini kehilangan sifat ibunya, kehilangan sifat sabarnya, kehilangan sifat pengasihnya, kehilangan sifat penyayangnya, kehilangan sifat sederhananya. Kenapa seperti ini? Kenapa kemiskinan mereda? Apa sih yang membuat kesulitan hari ini bandingkan dengan kesulitan tahun 70?
Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih makan telur. Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih punya motor cicilan. Tapi kenapa hutang bank emoknya? Perilaku hidup yang tidak berubah. Tradisi jajan ibunya tinggi. Tradisi ingin panas barang lihat tetangganya. Tidak mengutamakan pendidikan anaknya. Kemudian nyaah dulang, bicara pada anaknya, Pak Gubernur, anak saya main HP saja. Sia indungna main HP wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy terbaru di kota Garut, khususnya ya pidato di kota yang mana sedang viral seorang ustadz mengkritik Kang Deddy Mulyadi, yaitu Ustadz Aceng. Tetapi di sini Ustadz Aceng tidak diundang. Ustadz Aceng ya gak menghampiri KDM. Dan ya Masya Allah ya tadi ya pidatonya begitu seperti biasa menyentuh hati teman-teman ya, sampai semua terdiam khusyuk mendengarkan wejangan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan ya Habib Bahar lihat ini pasti malu. Itu dia teman-teman ya pidato dari Kang Deddy, semoga ya bermanfaat khususnya bagi saya sendiri ya, umumnya buat teman-teman. Semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.